Benjolan dekat anus paling sering disebabkan oleh wasir atau ambayan, yaitu pembekakan pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab lainnya juga termasuk fistula ani atau abses perianal. Juga bisa disebabkan karena kutil atau kondisi kesehatan lainnya. Kita tidak akan bahas semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang abses perianal. Bahaya nggak ya jika menderita abses perianal? Yuk simak di video berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Seperti yang sudah kalian baca di judulnya, kali ini saya akan bahas mengenai abses perianal. Bahaya nggak ya? Tidak sedikit orang yang mengalami abses perianal. Beberapa komentar dari teman-teman malah ada yang mengalaminya sampai bertahun-tahun tanpa pengobatan medis. Alasannya mulai dari biaya sampai takut dilakukan tindakan pembedahan. Sebenarnya bahaya nggak ya jika abses perianal dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan tindakan pengobatan secara medis? Satu kata untuk abses perianal: jangan anggap remeh. Abses perianal ini biasanya muncul sebagai pembekakan yang menyakitkan di dekat lubang anus. Abses perianal mungkin berwarna merah dan terasa hangat saat disentuh. Dan hampir 50% pasien dengan abses perianal akan mengalami komplikasi yang disebut dengan fistula ani. Fistula adalah terowongan kecil yang membentuk koneksi abnormal antara bagian dalam anus dan kulit Anda. Fistula biasanya berkembang ketika kelenjar anus terinfeksi. Tubuh Anda akan menciptakan fistula sebagai cara untuk mengeluarkan nanah dari infeksi tersebut. Abses perianal ini berisi nanah yang disebabkan oleh kelenjar anus yang terinfeksi sehingga menyebabkan 75% fistula anus. Gejala fistula ani ini meliputi seperti nyeri, bengkak, gatal, dan kemerahan di sekitar anus. Dalam beberapa kasus, cairan termasuk nanah, tinja, dan darah ini dapat keluar dari lubang fistula ani di kulit Anda. Dalam kasus lain, lubang fistula ke kulit ini dapat tersumbat. Hal ini dapat menyebabkan abses anus terjadi secara berulang-ulang. Pecah, kambuh lagi, pecah, kambuh lagi, begitu seterusnya. Jadi jika Anda mengalami kondisi abses anus yang terjadi secara berulang-ulang, kemungkinan abses tersebut sudah membentuk fistula ani. Lantas, bagaimana cara agar tidak mengalami abses perianal? Pertama, praktikkan kebersihan yang baik. Kebersihan yang baik adalah kunci untuk menghindari infeksi pada daerah anus. Jangan lupa untuk membersihkan area genital setelah buang air besar. Tapi, jangan gunakan sabun yang kuat atau tisu alkohol atau pewangi karena dapat mengiritasi area kulit. Jangan lupa juga untuk mandi setiap hari. Mandi setiap hari untuk menjaga area tersebut tetap bersih dan bebas bakteri. Yang kedua adalah ikuti diet kaya serat. Pola makan yang kaya serat ini menjamin kelancaran buang air besar sehingga sembelit dan mengejan dapat diminimalkan. Konsumsilah makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan juga kacang-kacangan. Jangan lupa juga untuk tetap terhidrasi dengan minum banyak air putih untuk menjaga tinja tetap lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya yang ketiga adalah
jangan mengejan saat melakukan proses buang air besar. Mengejan akan menambah tekanan pada daerah anus, sehingga menimbulkan trauma atau menyumbat kelenjar di area tersebut. Tenang dan luangkanlah waktu. Jangan terburu-buru saat buang air besar. Makanya sangat penting untuk mengkonsumsi makanan tinggi akan serat agar tidak mengalami sembelit atau konstipasi. Jadi tinjanya akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya yang keempat adalah berolahraga secara teratur. Olahraga teratur dapat melancarkan pencernaan dan mencegah terjadinya sembelit. Olahraga seperti berjalan, yoga, atau berenang juga dapat meningkatkan fungsi usus dan mengurangi tekanan pada area anus. Kemudian yang kelima adalah mengelola kondisi kesehatan yang mungkin menjadi penyebab terbentuknya abses perianal. Karena beberapa masalah kesehatan ini merupakan faktor predisposisi terjadinya abses perianal, seperti penyakit diabetes dan juga penyakit Crohn. Yang keenam adalah jangan duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama dapat memberi tekanan pada daerah anus, sehingga dapat menyebabkan cedera pada area tersebut. Jika saat ini Anda di kondisi bekerja dengan cara duduk, ada baiknya untuk diselingi berjalan-jalan setiap jam di sela-sela kesibukan. Atau Anda bisa menggunakan bantal yang empuk untuk mengurangi tekanan pada daerah anus saat duduk. Membiarkan abses perianal tanpa penanganan dapat menyebabkan kondisi yang lebih serius. Komplikasi yang paling sering terjadi pada kasus abses perianal adalah terjadinya fistula perirektal. Fistula perirektal adalah terbentuknya semacam saluran antara kulit dan anus. Jika terjadi fistula perianal, bakteri di saluran pencernaan dapat tersangkut di dalam saluran ini dan menyebabkan infeksi yang berulang. Dan jika abses ini tidak segera ditangani, ini dapat menginfeksi organ yang lain. Pada pria dapat menginfeksi hingga ke bagian skrotum. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.